Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusannya, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat beristirahat. Namun tahukah sahabat, dalam Islam fungsi rumah lebih dari hanya sekedar tempat tinggal. Di antara fungsi lainnya dalam pandangan Islam adalah: pertama, al-musalla sebagai rumah ibadah untuk meraih ridho Allah subhanahu ta'ala. Yang kedua adalah al-madrasah sebagai madrasah atau sebagai tempat pembinaan. Yang ketiga adalah al-junnah sebagai benteng penjagaan iman keluarga dan benteng dari penyakit sosial. Selanjutnya adalah al-maskanah sebagai pelipur lara dan pelepas rindu atau duka untuk kenangan. Selanjutnya adalah al-maulud, tempat memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-markas, yaitu mempersiapkan generasi dakwah yang tangguh. Yang terakhir adalah al-marham, forum liko atau ajang silaturahmi dengan tetangga dan sahabat mukmin. Setiap muslim tentu ingin rumah mereka dikunjungi malaikat agar mendapat keberkahan dari Allah subhanahu ta'ala. Keberadaan malaikat tidak terbatas ruang, karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu ta'ala dari nur atau cahaya. Oleh karenanya, malaikat juga kerap berada di dalam rumah. Namun, malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan kepada Allah subhanahu ta'ala. Lantas, apa saja ciri-ciri rumah yang dikunjungi oleh malaikat? Ciri yang pertama adalah rumah yang sering dilantunkan kalimat zikir. Berzikir, menyebut nama-nama Allah subhanahu ta'ala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Ciri yang kedua adalah rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Dan Rasulullah menyarankan hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana anjuran ini diisyaratkan dalam firman Allah subhanahu ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 39, yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang saleh. Kemudian ciri yang ketiga adalah rumah yang digunakan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan oleh para setan.
Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya banyak kebaikan, malaikat turut menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan akan mendekatinya. Kemudian ciri yang keempat adalah rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang berselawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Dan ciri yang kelima adalah rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan sebagai pemberitahuan bagi umat muslim telah masuknya waktu sholat. Selain itu, lafaz azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan atau jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan lantunan azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan akan lari terbirit-birit hingga ia tidak mendengarkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan dan jin. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suara muazin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di jagat alam raya ini. Karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu unsur kedua itu. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Syafar rahimakumullah, demikianlah beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Semoga rumah kediaman kita termasuk salah satu di antaranya yang mendapat limpahan rahmat dan keberkahan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.